Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta penghobi ikan hias di mana saja Anda berada. Kali ini kita kembali dalam postingan yang terbaik insyaallah buat kita sekalian, buat Anda, buat kami, buat seluruh pecinta ikan hias yang mempergunakan kolam-kolam ikan. Kali ini kami akan tampilkan pelampung pelengkap dari filter kolam yang kita punya. Dengan alat yang sangat sederhana, kita manfaatkan botol madu bekas, di mana ini adalah bagian dari kelengkapan pelampung kerang otomatis. Kita akan bikin pelampung kerang otomatis untuk kolam ikan yang kita akan nikmati setiap harinya, sehingga airnya mengalir, teratasi kekurangan air, kedangkalan air, dan seterusnya, membuat ikan-ikan kita nyaman, enak, dan bertumbuh besar dalam suasana sehat, karena terjamin airnya yang mengalir dan tidak kekurangan air. Nah, maka dengan itu, selain botol bekas dari madu TJ yang kita punya ini, madu TJ, kita juga butuh beberapa alat lainnya, pipa setengah inci, pipa ledeng, pipa air. Dan kemudian kita butuh banyak perlengkapan yang dibutuhkan, di mana ala-ala untuk melengkapi. Selain dari itu, kita butuh juga sambung pipa, terutama sambung L. Jadi terlebih dahulu kita akan lubangi, karena kita akan masukkan satu pipa, kira-kira ukurannya berapa ini, 15 cm. Ya, kita akan lubangi dengan mempergunakan bor setengah inci. Namun sebelum itu, ya, lompat, ya, kita harus potong penutup, karena setelah ini memang tidak dibutuhkan lagi. Potong penutup, baru kita, karena ada saringan karet di sini, kita akan buang. Kita akan buang dengan cara sekaligus melubangi. Ya, bismillah. Ya, perhatikan. Ya, harus hati-hati, karena bisa membahayakan, ya, mencederai tangan. Ya, seperti ini. Ternyata setelah dilubangi, ya, ini hasilnya. Ya, dan kita usahakan di ini memasangkan di sini seperti ini. Ya, tentu kita butuh lem, baru kita lem, jadikan perekat supaya agak kuat. Kemungkinan, ya, ini adalah contoh, tapi jadinya seperti ini. Tadi belum saya terangkan bagaimana pemasangan kerangnya. Ya, ini kerangnya. Kerang yang insya Allah kita akan hubungkan nanti dengan air dari PDAM, air mengalir dari PDAM melalui pipa. Ya, seperti ini. Jadi hasilnya yang kita lubangi tadi dari sini seperti ini, dari tutup botol bekas dari madu TJ. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, kita usahakan perkuat sedemikian rupa, dan ya, tentu penonton penghobi ikan hias dimanapun Anda berada. Jadi kerang yang kita butuhkan adalah kerang yang berputar 180 derajat. Ya, jadi kadang ada juga kerang yang berputar 90 derajat, yang kita butuhkan 180 derajat. Ya, putarnya seperti ini. Tadi kita butuhkan sambung pipa
untuk melengkapi dan ini sambung pipa, dan selain itu kita juga butuh sambung pipa L ya, seperti ini untuk menyambungkan nanti di kerang PDAM ya, saluran keran PDAM yang kali ini kami sambungkan dari bak besar nanti, dan insya Allah kami akan pasang. Mudahnya sekarang sudah siap pakai ya, seperti ini. Jadi perlu juga pecinta ikan hias dimanapun Anda berada, apa yang kita isikan ini adalah sejenis gabus pelampung yang cukup meringankan botol. Gunanya untuk menghindari ketika masuk air maka tidak sepenuhnya air masuk di dalam, melainkan hanya ada gabus yang ini ketika terserap masuk air maka ada gabus sebagai peringan ya, pelampung. Jadi nantinya insya Allah ini saya sudah hampir jadi ya, kerjanya seperti ini ya. Jadi ketika air naik ya, artinya keran tertutup. Ketika air yang ada di kolam kita kurang, maka otomatis ini keran turun sesuai dengan pemberat. Insya Allah kita akan kasih, nanti kita isi air sedikit ya. Demikian, jadi begini pemirsa, penonton, pecinta ikan hias di mana saja Anda berada. Jadi ya, kami akan tampilkan nanti, kami akan pasangkan ya seperti ini. Jadi kita pasang di sambungan pipa dari PDAM ya, hasilnya seperti ini. Jadi untuk lebih terang ya, kita menanti dulu, kita lihat bagaimana air telah mengalir dari PDAM ini berfungsi sekaligus mengisi kolam dan sekaligus otomatis ketika penuh maka dengan sendirinya akan bergerak naik seperti ini. Artinya ketika bergerak naik artinya air secara otomatis berhenti menjadi pelampung kerang otomatis paling sederhana yang kita bikin ya. Barangkali waktu yang kita pakai untuk membikin hanya butuh waktu 5 menit. Dengan demikian seperti ini. Jadi demikian sudah berfungsi apa yang kita bikin untuk pelampung paling sederhana buat kolam ikan ya. Saksikan terus pemirsa, nonton, pecinta ikan hias di mana saja Anda berada ya. Jadi seperti ini kerjanya ketika kita fungsikan ya, kita manfaatkan segala bentuk barang-barang yang tadinya tidak berguna, kita manfaatkan untuk dipergunakan di kolam ikan hias kita yang kita cintai, kita suka dan menyaksikan keindahannya. Jadi airnya jalan sampai pada akhirnya terhenti secara otomatis. Pecinta ikan hias di mana saja Anda berada,
Dan inilah pelampung keran otomatis yang paling sederhana, murah, dan alatnya gampang didapat. Kalau tidak ada botol madu saja, kita bisa manfaatkan botol air aqua atau sejenisnya. Jadi dia bergerak otomatis, mengapung, kemudian menjadi keran otomatis buat ikan kita. Ya, terus dan pada akhirnya terhenti dengan sendirinya, menutup dengan sendirinya secara otomatis pula. Ya, kelihatannya sudah mulai tertutup, terhenti. Maka dengan demikian, para pecinta ikan hias di mana saja Anda berada, baik ikan hias predator, ikan hias koi, ikan hias komet, atau banyak hal yang mereka kita pelihara, kita nikmati di kolam atau di kolam kaca. Maka dengan sendirinya kita lihat, para pecinta ikan hias di mana saja Anda berada, airnya sudah terhenti secara otomatis karena botol pelampungnya sudah mengapung. Jadi ketika ini air berkurang, pada saat air berkurang, maka dengan otomatis terhenti, akan jalan dengan sendirinya, mengisi, sehingga rata-rata air yang kita butuhkan dalam satu kolam, seperti kolam yang kami punya ini, selain ada top filter kita siapkan, air mengalir dari top filter, maka lengkap sudah ada pelampung kerang otomatis, pelampung kerang otomatis yang dapat airnya teratur dan tidak akan berkurang dengan otomatis pula. Ketika berkurang dengan otomatis, kerang ini akan jalan. Jadi dengan demikian, para pemirsa, penonton, pecinta ikan hias di mana saja Anda berada, demikianlah apa yang telah kami tampilkan kali ini. Maka dari imam termuda di YouTube, berharap like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan tayangan yang terbaru berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.